Baik, selanjutnya di video ini kita akan membahas kondisi damp force vibration. Jadi masih force vibration di mana ada eksitasi eksternal, namun kini nilai C-nya tidak sama dengan 0. Jadi ada dampingnya, ada peredamannya. Nah, sekali lagi, jadi saya tidak akan coba turunkan secara detail ya bagaimana solusinya. Saya akan coba langsung berikan gambar besar mengenai solusi akhirnya seperti apa. Kalau ingin tahu lebih detail ya bagaimana penurunan solusinya, bisa dicoba dicek di textbook. Pola persamaan diferensial untuk damp force vibration, dia pola solusinya akan memiliki dua macam suku. Jadi kita coba nyatakan sebagai X total, itu terdiri dari solusi homogeneous solution, ditambah dengan particular solution. Ini saya coba tuliskan kembali, ini adalah homogeneous, lalu kemudian ini adalah particular. Nah, kita akan coba jelaskan lebih jauh ya, kita akan bahas lebih jauh mengenai masing-masing ini. Homogeneous itu apa, particular itu apa. Nah, tetapi saya coba berikan gambaran. Untuk kasus misalnya underdamp, nah ini nanti dia pola solusinya bakal seperti ini. Untuk kondisi underdamp. Nah, jadi saya coba tuliskan di sini, ini adalah kondisi underdamp. Ingat, underdamp itu adalah dia didefinisikan dengan zeta, yaitu ketika nilai zeta-nya antara 1 dan 0. Jadi contohnya 0,1 atau 0,2. Jadi kalau seandainya kondisi dampingnya adalah underdamp, maka solusinya bakal seperti ini. Ini suku yang pertama. Ini adalah untuk yang homogen, yaitu homogeneous solution. Lalu kemudian yang kedua, ini yang kita sebut sebagai particular solution. Nah, oke, saya coba jelaskan dulu karakteristik antara homogeneous dan juga particular. Ini yang homogeneous, respon ini sering kita sebut sebagai transient response. Dia adalah respons yang mungkin bahasanya masih berubah-ubah. Masih berubah-ubah nilainya, jadi bisa ke atas, ke bawah gitu ya, dan sebagainya. Nah, sedangkan respon untuk yang particular, dia kita sebut sebagai steady state. Steady state response. Nah, ini respon yang sudah steady, sudah stabil, sudah steady barangkali ya. Nah, oleh karena itu, X total, solusi total ini merupakan gabungan dari dua suku atau dua respon. Respon yang respon yang masih berubah-ubah atau transient response ditambah dengan steady state response. Nah, yang unik adalah kalau kita coba perhatikan suku yang pertama ini, suku yang pertama yaitu transient response, ketika T-nya mendekati tahingga, ketika nilainya sangat besar, ini karena ada eksponensial di sini, fungsi eksponensial, maka ini suku yang pertama akan menjadi 0 ketika T-nya mendekati tahingga, ketika T-nya menjadi sangat besar. Nah, oleh karena itu, biasanya, ini kalau kita bicara mengenai damp force vibration, untuk waktu yang sangat lama, ketika T-nya sudah 15 menit gitu ya, dan sebagainya, maka biasanya responnya atau solusi akhirnya ini bagaimana gerakan dari vibrasinya, osilasinya, hanya akan tersisa komponen steady state-nya saja. Hanya akan tersisa komponen steady state response-nya. Oleh karena itu, banyak sekali pembahasan di force vibration hanya menitik beratkan pada steady state response-nya atau particular solution-nya. Walaupun ini bukan hal yang sudah pasti ya, karena tergantung dengan kondisi, kadang-kadang boleh jadi homogeneous solution yang menjadi titik berat. Termasuk nanti diskusi mengenai resonansi itu akan dicoba diturunkan dari particular solution ini. Oke, baik. Jadi kalau kita sudah pahami ya mengenai homogeneous solution dan juga particular solution, nah satu hal lagi barangkali homogeneous ini yang sudah kita bahas di video sebelumnya di free vibration. Oleh karena itu sebenarnya polanya ada 3 macam. Jadi XH ini dia ada 3 macam pola. XH ini ada 3 pola. Nah,
Tergantung dari nilai dari zeta. Tergantung nilai dari zeta. Nah, jadi kalau kita coba, ini saya coba tampilkan di bawah ini yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi tergantung dari 3 nilai zeta, maka kita akan punya 3 macam persamaan. Ini yang adalah homogeneous solution. Ini dia, xt sama dengan A dan fungsi eksponensial untuk kasus underdamped, sedangkan ini adalah untuk kasus overdamped, dan juga ini adalah untuk kasus critically damped. Oleh karena itu, saya bisa coba bikin tabel. Saya bisa bikin tabel di sini. Nah, ini adalah fungsi untuk homogeneous solution. Nah, sedangkan untuk kolom yang sebelah kanan ini adalah homogeneous solution. Lalu kolom yang sebelah kanan ini adalah particular solution. Jadi homogeneous solution rumusnya akan punya 3 pola tergantung dari nilai zeta-nya. Sedangkan untuk particular solution, jadi hanya ada satu rumus saja, yaitu X cos omega T dikurangi theta, dan nilai X dan juga theta-nya, ini yang masih perlu dicari, bisa didapatkan dengan rumus ini. Baik, ini kira-kira pola umum untuk damped force vibration. Kita akan coba kerjakan contoh soal agar lebih terbayang. Nah, diberikan di sini damped spring mass system. Nah, ini diberikan beberapa value ya, yaitu C sama dengan 100, lalu kemudian ada massanya, kemudian ada stiffness coefficient 910, dan juga force-nya. Jadi external force-nya adalah 10 cos 3T Newton. Nah, initial condition diberikan X0 dan juga V0. Yang diminta adalah total response XT atau X total, X tot tadi yang kita bahas. Baik, pertama kita coba tuliskan terlebih dahulu persamaan geraknya. Nah, tentu kita ingat bahwa persamaan gerak untuk damped force vibration adalah mx double dot ditambah dengan cx single dot ditambah kx sama dengan f0 kemudian cos omega t. Nah, ini kita coba samakan dengan informasi, kita coba substitusi informasi yang kita ketahui. Nah, ini akan menjadi 100x double dot ditambah 100x single dot ditambah 910x sama dengan 10 cos 3t. Dari sini bisa kita coba cari informasi omega n. Omega n sama dengan akar K dibagi M sama dengan sekitar 3,017 radian per second. Nah, lalu kemudian zeta. Zeta ini juga bisa kita cari dengan rumus C per 2 akar MK. Kita coba substitusi nilainya, maka hasilnya adalah 0,166. Dari sini bisa kita coba simpulkan bahwa sistem ini adalah underdamped. Oke, karena dia underdamped, maka pola solusi yang bisa kita ambil adalah ini dia, rumus ini dan juga rumus ini. Untuk XP, maka satu pola rumus ini saja yang akan kita coba terapkan untuk berbagai macam kondisi. Oke, oleh karena itu saya coba copy ya pola rumusnya. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita hitung barangkali ya, yaitu pertama adalah omega D. Jadi untuk kasus underdamped, kita perlu menghitung omega D merupakan omega N dikalikan suatu faktor pengali 1 minus zeta kuadrat kemudian diakarkan. Nah, ini nanti hasilnya adalah 2,975 radian per detik. Nah, berikutnya karena zeta sudah kita punya, omega n sudah kita punya, omega d sudah ada. Nah, tinggal nilai dari A dan juga phi ini didapatkan dari initial conditions. Nah, saya coba berikan jawabannya di sini. Nilai A sama dengan minus 0,027, lalu kemudian nilai phi sama dengan 4,089 dikali 10 pangkat minus 3. Kita bisa mencari nilai X dan juga theta dengan rumus yang diberikan tadi di tabel. Nah, oleh karena itu, hasil akhirnya bisa saya langsung berikan saja di sini. Ini adalah hasil akhirnya.